sidang Jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi dengan senyuman di balik masker. Shalom. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua yang hadir ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Saudara, Bapak Wakil Gembala bersama keluarga tidak ada bersama dengan kita. Kemungkinan besar akan kembali pada hari Selasa. Mereka masih ada acara di kampung. Kita doakan agar ketika mereka kembali, mereka tetap ada dalam kondisi sehat, kuat dan boleh kembali melayani Tuhan. Puji Tuhan, mari kita temukan pembacaan kita dalam kitab 2 Tawarin pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing dari Edom menyerang temanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan saudara, selamat duduk kembali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sidang Jemaat Tuhan. Nah saudara, ketika kita membaca ayat ini, kita menemukan satu nama yang sangat tidak asing bagi kita yang sering baca Alkitab. Bagi kita yang pernah sekolah minggu pun, nama Yosafat ini adalah nama yang tidak asing bagi kita. Yosafat adalah putra Raja Asa dan merupakan Raja Yehuda yang ke-14 setelah kerajaan Israel terpecah pada saat itu. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa Yosafat ini menjadi raja pada usia yang cukup muda, 35 tahun, dan kurang lebih 25 tahun ia memerintah sebagai raja. Yosafat ini berbeda dengan raja-raja sebelumnya saudara. Yosafat ini memilih untuk mengikuti nenek moyangnya Daud dalam hal mencari Tuhan. Yosafat berbeda dengan kakek-kakeknya atau nenek moyangnya. Dia memilih untuk tidak menyembah berhala, tetapi memilih untuk menghancurkan berhala-berhala yang berhala yang saat itu menjadi favorit orang-orang Yehuda, bahkan orang-orang Israel untuk menyembah. Nah saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yosafat mencari Tuhan, kita mencatat bahwa Yosafat ini menjadi raja yang sangat diberkati. Bahkan banyak kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Yosafat ketika dia menghadapi peperangan. Bahkan dikatakan bahwa Yosafat ini menjadi raja yang sangat diberkati, bahkan dipelihara oleh Tuhan. Namun saudara, ketika kita membaca ayat di pasal 20 ini, ada suatu ancaman besar yang datang kepada Yosafat, yakni ada dua kerajaan yang akan menyerang kerajaan Yehuda pada saat itu, yaitu Moab dan Ammon. Nah saudara, dua negara ini atau dua bangsa ini adalah dua bangsa yang cukup besar. Kalau berbicara mengenai Moab itu dikenal dengan bangsa yang angkuh, penyembah berhala, orang-orang yang percaya kepada tahayul, bangsa yang kaya, bangsa yang makmur, dan suka berperang. Itu bangsa Moab. Bahkan bangsa Moab ini punya pertahanan benteng-benteng di setiap perbatasannya. Kita lihat lagi kalau bangsa Ammon itu bangsa yang bengis, bangsa yang kuat, serakah, bahkan seorang sama dengan bangsa Moab, sama-sama penyembah berhala. Kita belajar dari bangsa Yehuda. Ketika bangsa Israel terpecah menjadi dua, satu Israel, satu Yehuda. Yehuda ini cuma dua suku, bukan dua bangsa saudara, cuma dua suku. Yehuda termasuk bangsa yang sangat kecil untuk menghadapi dua bangsa yang besar, yang kuat, yang punya pertahanan yang kuat. Tidak akan bisa. 5 dibanding 2 atau 1 banding 2, pasti 2 yang akan menang. Ketika orang datang menyampaikan bahwa Yosafat, kita akan segera
diserang oleh dua bangsa itu, Moab dan Ammon, maka timbullah ketakutan yang besar terhadap Yosafat. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah saat ini atau mungkin pernah mengalami keadaan atau situasi yang dialami oleh Yosafat. Kita yang tadinya ada dalam zona nyaman, merasakan yang namanya berkat Tuhan, merasakan yang namanya kelimpahan, merasakan damai sejahtera Tuhan, tiba-tiba ada ancaman di depan kita. Mungkin datang dari suami kita, mungkin datang dari istri kita, mungkin datang dari anak-anak kita. Kita tidak pernah tahu, saudara, apa yang akan terjadi ketika kita ada dalam zona nyaman kita. Tuhan izinkan ada masalah terjadi pada Yosafat. Tuhan mau melihat sampai di mana kepercayaan dari Yosafat. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama pada saat pagi hari ini tindakan apa yang diambil oleh Yosafat ketika menghadapi dua bangsa yang besar yang datang mengancam kehidupannya. Nah, tadi saudara kita telah membaca di ayat yang keempat. Saya baca dari ayat ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, saudara, ada dua kalimat yang dimulai dari ayat 3 dan ayat 4, yaitu kata mencari Tuhan. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia menghadapi yang namanya masalah, ketika ada ancaman, ada sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Yang pertama, dia mencari Tuhan. Nah, saudara, kalau dalam terjemahan lama dikatakan bahwa Yosafat menetapkan hatinya, membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia masa ini, dia kata mencari Tuhan itu dia katakan seperti ini. Yosafat berdoa meminta petunjuk Tuhan. Nah, saudara, kata mencari Tuhan ternyata kalau dalam terjemahan namanya menetapkan hati terlebih dahulu untuk mencari akan Tuhan. Saudara, menetapkan hati itu tidak mudah, apalagi dalam situasi dan kondisi yang sulit. Tetapi Yosafat memilih menetapkan hatinya mencari akan Tuhan. Ketika ada dalam masalah, Yosafat tidak lari dulu kepada rakyatnya. Dia tidak berseru dulu kepada rakyatnya, ayo kita cari Tuhan. Tetapi yang pertama, firman Tuhan katakan di ayat yang ketiga, Yosafat mencari Tuhan. Dia tidak bilang dulu kepada panglimanya atau kepada orang-orang yang mungkin bisa dia percaya untuk menolong dia. Tetapi yang pertama yang dia lakukan, dia membulatkan hatinya, dia menetapkan hatinya untuk mencari akan Tuhan. Kalau kita mungkin berbeda. Ketika kita menghadapi masalah, mungkin yang kita cari bukan Tuhan. Mungkin yang kita cari adalah suami kita untuk menceritakan bagaimana ini Pak, keuangan sudah mulai menipis. Atau mungkin kita sebagai orang-orang muda, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kekecewaan, bukan Tuhan yang kita cari, tapi kita cari dulu teman kita cari dulu sahabat kita yang kita percaya untuk bisa menolong kita, yang kita andalkan untuk bisa menolong kita. Sekali lagi, ketika saudara ingin mengalami mujizat Tuhan, ketika saudara ingin menang dalam pergumulan hidup saudara, tetapkan hati saudara yang pertama untuk mencari Tuhan. Bulatkan hati saudara untuk mencari Tuhan. Karena saya percaya ketika kita mencari Tuhan, di situ ada jawaban. Ketika kita mencari Tuhan, di situ ada kemenangan seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Nah, saudara, mencari Tuhan itu bukan sekedar kita datang beribadah seperti yang kita lakukan pada saat siang hari ini. Kita mencari Tuhan bukan sekedar kita datang berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan saya lagi ada dalam masalah. Tuhan seperti itu, saudara. Seringkali kita salah tafsir Alkitab, seringkali kita salah tafsir kata mencari Tuhan. Semua orang bisa mencari Tuhan, semua orang bisa beribadah, semua orang bisa berdoa, tapi tidak semua orang bisa mengalami mujizat Tuhan. Benar, saudara, kita semua bisa beribadah, tapi Tuhan tahu siapa yang benar-benar menetapkan hatinya untuk mencari Tuhan. Siapa yang cuma setengah-setengah datang, sampai karena hari Minggu ini jadwal ibadah raya saya tidak tahu saudara, raya keberapa ini, raya sekian, jadi saya harus datang beribadah. Tetapi ada orang-orang tertentu yang sebelum dia berangkat ke gereja, dia telah
Tidak mungkin saya mau cari orang yang tidak saya kenal. Atau mungkin saya cari Pak Rahmat. Saya tidak terlalu dekat dengan Pak Rahmat. Tapi saya akan cari orang yang dekat, yang saya sudah kenal lebih dari Om Rahmat. Nah, seperti itulah saudara. Mencari Tuhan berarti kita sudah mengenal siapa Tuhannya kita. Mungkin ketika saya bertanya, saudara kenal Tuhan? Iya, saya kenal Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang kurang lebih 2000 tahun yang lalu mati di salib menyelamatkan hidup saya. Anak sekolah minggu pun saudara, kalau saudara tanya, kamu kenal Tuhan? Iya, saya kenal siapa Tuhan Yesus. Tapi pengenalan, sekali lagi, orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan. Saya tambahkan ada kata sedikit, mengenal Tuhan dengan benar. Berarti ada orang yang tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Mungkin ada di antara kita yang cuma sekedar datang beribadah. Ya, sekedar saya beribadah saja karena saya tahu Tuhan saya itu mau dipuji, jadi saya datang. Saudara, Tuhan tidak makan puji loh saudara. Jangan saudara bilang tuh hal yang tidak bisa dilakukan Tuhan adalah memuji dirinya sendiri. Saya cari-cari dalam Alkitab tidak ada dicatat seperti itu saudara. Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Saudara, ketika saudara mau mencari Tuhan, saudara harus lebih dahulu mengenal Tuhan dengan benar. 2 Timotius pasal pertama ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari tua. Saya suka kalimat ini ketika saya membaca ayat ini, saya suka dengan kalimat ini saudara. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dalam artian Rasul Paulus ketika menulis surat ini kepada Timotius, dia katakan saya tahu, saya kenal pada siapa saya percaya. Makanya Rasul Paulus tidak takut ketika dia sementara memberitakan Injil dan ada ancaman datang ke kehidupannya. Saudara, kalau saudara tidak kenal Tuhan, maka saudara sia-sia mencari Tuhan pada saat siang hari ini. Karena saudara tidak tahu siapa yang saudara cari. Kalau saudara tidak kenal Tuhan dengan benar, saudara tidak akan pernah lihat mujizat Tuhan. Kalau kita, pengenalan kita cuma sebatas, oh saya kenal Tuhan, seperti tadi saya katakan, Dia adalah juru selamat saya. Cuma sekedar itu bukan pengenalan yang benar, tapi mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pernah hidup santai. Jangan cuma sekedar saya mau dong mujizatnya Tuhan, saya mau berkatnya Tuhan, tapi kita tidak mau mengenal Tuhan kita dengan benar. Kita sama dengan orang yang di luar sana yang tidak beribadah ketika kita tidak mengenal Tuhan kita yang kita sembah dengan benar. Tadi saya sudah bilang saudara, semua orang bisa beribadah, semua orang bisa mencari Tuhan, tapi tidak semua orang bisa mengalami mujizat Tuhan. Karena apa? Tidak mengenal Tuhan kita dengan benar. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal Tuhan ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan membangun hal baik dengan handphone kita. Handphone kita kalau tiap hari kita pegang, mungkin biar sama tutup mata kita sudah tahu ya letaknya huruf A di mana, B di mana, C di mana. WhatsApp saya di aplikasi ini, Facebook saya di aplikasi ini, sebelah sini saya bisa tahu. Tetapi saudara, kalau handphone yang baru kita pegang, yang baru kita mau belajar, kita nggak akan pernah tahu, oh ternyata WhatsAppnya di sebelah kanan beda dengan di handphone saya yang baru di sebelah kiri. Seperti itulah Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengenal Dia dengan benar. Lewat apa? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Lewat doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal pribadinya ketika kita datang kepada Tuhan. Saudara, saya percaya kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Mungkin saat ini saudara bergumul akan sakit penyakit saudara. Saudara bergumul dengan perekonomian saudara saat ini. Saudara bergumul terhadap anak-anak saudara mungkin yang tidak pernah datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudara bergumul dengan suami saudara, kapan ya suami saya juga bisa setia beribadah. Mungkin anak-anak saat ini sementara bergumul supaya orang tuanya juga mulai setia kepada Tuhan. Kita
mengalami, kita dapat menerima jawabannya ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, yang kedua, mencari Tuhan berarti saudara percaya bahwa Dia sanggup menolong kehidupan saya dan saudara. Di ayat kita kembali dalam pembacaan kita di ayat 17 ayat 18 dan 2 Tawarik 20 ayat 17 dan 18. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Nah saudara, mencari Tuhan berarti kita percaya kepada Tuhan, bukan sekedar mengenal. Saya kenal Tessa, dia anaknya Pastor, dia adiknya Presley, kakaknya siapa lagi? John. Kenal dia, tapi belum tentu saya bisa percaya kepada Tessa ketika saya menceritakan rahasia saya. Mencari Tuhan bukan sekedar kita mengenal Tuhan kita, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Efesus pasal pertama ayat yang ke-19, betapa hebat kuasanya bagi orang yang, ada kata yang saudara, yang percaya kepada Tuhan. Berarti kuasa Tuhan tidak bisa bekerja kalau kita cuma setengah-setengah percaya. Kuasa Tuhan tidak akan pernah bekerja kalau kita cuma bilang, bisa enggak ya Tuhan tolong saya? Bisa enggak ya Tuhan jawab doa saya? Saudara, sama halnya mungkin saya pernah kasih perumpamaan seperti ini saudara. Ketika saya memberikan Alkitab saya kepada Om Rahmat dan saya mulai berjalan, kira-kira Om Rahmat jalan tidak ya? Saya punya Alkitab. Kita balik lagi ke Om Rahmat, biarkan ini Alkitab saya bagi dua, Om Rahmat setengah, saya setengah. Kan seperti itu saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti saudara ketika kita kasih masalah kita kepada Tuhan, Tuhan ini loh masalahku, berarti kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah kita. Dalam kitab Keluaran 14 ayat 14 dikatakan bahwa kita hanya diam saja dan Tuhan akan ganti kita berperang. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang mengatakan dirinya percaya, membiarkan dirinya berjalan sendiri saudara. Ketika kita sudah berdoa, Tuhan tolong saya percaya Tuhan sanggup menjawab doa saya. Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup melakukan keajaiban bagi saya. Tapi ketika kita masih ragu, kita ambil setengahnya lagi masalah kita, biar Tuhan setengah untuk Tuhan selesaikan, saya setengahnya. Tidak seperti itu saudara. Tuhan menyelesaikan masalah kita tidak setengah-setengah. Tadi dalam Efesus pertama ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Kuasa Tuhan bisa kita alami kehebatan ketika kita percaya kepada Tuhan. Mencari Tuhan berarti bukan cuma sekedar kita kenal Tuhan, tapi kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Saya katakan tadi saudara, bangsa Yehuda hanya terdiri dari dua suku dan diancam oleh dua bangsa yang besar, dua bangsa yang berbis, dua bangsa yang punya pengalaman dalam berperang. Kekuatan Yosafat terbatas. Anak buahnya pun, rakyatnya pun sangat kecil, sangat terbatas, tidak bisa. Tapi Alkitab mencatat pada akhirnya mereka mengalami kemenangan. Bahkan ada beberapa hari mereka menjarah kekayaan dari bangsa Moab dan bangsa Ammon, sesuatu yang tidak masuk akal tetapi bisa dialami, dan itu bisa kita alami saat siang hari ini ketika kita percaya kepada Tuhan. Jangan gantungkan kepercayaan saudara kepada manusia. Jangan gantungkan kepercayaan saudara kepada harta saudara. Jangan gantungkan kepercayaan saudara kepada mungkin sahabat-sahabat saudara. Ada satu kalimat yang mungkin saudara pernah baca, orang yang berpotensi besar menghancurkan kita adalah orang terdekat kita. Bisa saja dia tertawa dengan kita, tapi ternyata dia adalah orang yang bisa saja menghancurkan kita. Pengalaman ada banyak saudara, orang terdekat yang bisa menusuk kita sendiri dari belakang. Makanya saya mengajar kepada kita dan kita sama-sama belajar pada
keluarga tidak ada, saya dititipkan Pufi, saudara. Pufi ini sebelumnya kami sering jaga dengan Chris waktu KLI dengan KDI lagi keluar, atau seperti 2 minggu lalu KLI dengan KDI ada di kampus, saudara, waktu ibu KDI meninggal. Kami sudah sering jalan sama-sama Chris, dan itu aman-aman saja karena belum masa kawin, ya, saudara. Tapi saudara, ketika ditinggalkan, saya sendiri yang jaga. Pufi lagi masa kawin. Saya, saudara, tiap malam itu harus dibilang tidur ayam, karena hampir setiap menit minta keluar. Saya kalau pulang kerja, saudara, saya kerja sampai jam 1 lah, saudara, siang. Saya baru mau masuk, saudara, dia sudah di depan pintu dengan muka-muka permohonan, mancat-mancat, ketemu sedang Pufi, tunggu. Saya balik dulu sedikit. Malam pertama, saudara, waktu saya tidur sama-sama, saya tidak bisa tidur karena dia memiliki tempat tidur, saudara. Dia minta untuk keluar. Akhirnya saya kasih keluar tengah malam itu jam 1, saudara. Saya kasih keluar. Tapi cuma di luar, di dalam ruangan saja. Tapi ketika masuk di kamar, saudara, sepanjang malam saya tidak tidur. Saya ingat Pufi terus. Saya bilang, ini Pufi tiba-tiba mungkin ada Tante Nuria atau aku mungkin buka pintu lalu tiba-tiba dia lari keluar. Saya tidak bisa tidur. Jam 3 atau jam 4 saya keluar lagi ambil untuk Pufi, masuk lagi dalam kamar. Dia tidak kasih tidur lagi saya. Setiap hari, saudara, sudah 4 malam ini, 5 malam dan tadi malam, seperti itu terus. Nah, saudara, saya belajar dari Pufi. Seperti inilah harusnya kita harus sebenarnya bisa mencari Tuhan seperti ini, membangunkan Tuhan setiap menitnya untuk bisa menolong kita. Pufi, saudara, sudah berapa kali itu dia larikan saya sampai di penjual pasar, sampai penjual bangsa itu. Terakhir tadi malam, saudara, karena saya sudah jengkel, saudara, saya kasih keluar, Pufi keluar dulu. Saya baru di pintu sini, saudara, saya cuma bicara sedikit dengan Pak, dia langsung pergi kejar itu pacar-pacarnya Doji. Saya bilang, Pufi kok kecil sekali nih, Pufi kejar 2 ekor yang besar, saudara. Dia kejar sampai di luar, sampai hampir di tengah jalan. Sampai saya masuk di kamar, saya marahin kau, Pufi, kau kecil sekali nih, Pufi, baru kamu pergi kejar ini 2 ekor anjing yang besar. Kau dilihat itu bukan kamu yang marahin, saya yang dimarahin kalau pulang. Saudara, saya belajar ketika tengah malam. Saya sementara belajar, saya ketawa sendiri, saya lihat Pufi, saya bilang, Tuhan, saya kasihan juga saya bisa marah-marahin. Habis itu saya bilang, itu Pufi, nah, sebentar lagi, sedikit lagi baru kita keluar lagi. Saya bilang, Tuhan, dari anjing ini sebenarnya saya harus belajar bagaimana saya harus mencari Tuhan. Saya harus cari hatinya Tuhan, meskipun mungkin tidak ada jawaban. Ketika mungkin seperti tadi, saya bilang, saya lagi tidur, tapi Pufi kau miliki itu tempat tidur berulang-ulang. Bukan cuma 1 kali dalam 1 hari itu, dalam sejam mungkin bisa 10 kali dia datangi saya, saudara. Saya belajar, Tuhan, terima kasih. Lewat anjing ini saya belajar. Begini caranya saya harus cari Tuhan. Bagaimana saya harus membuka hati dengan Tuhan supaya Tuhan bisa menolong saya. Dari hal-hal kecil kita harus belajar. Seperti inilah kita harus mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, meskipun mungkin Pufi berbuat sesuatu yang bisa membuat saya capek kejar-kejaran, tapi saya kasihan juga, kayaknya saya kasih keluar. Seperti itulah Tuhan kita. Tidak mungkin kita yang berseru setiap waktunya. Bahkan di dalam Injil Matius dikatakan bahwa karena perempuan ini sering datang, akhirnya hakim ini mau membela perkaranya. Seperti itulah Tuhan kita. Ketika kita setiap harinya mencari Tuhan, ada pertolongan yang datang daripada Tuhan. Yang terakhir yang ingin saya bagikan, saudara, selain mencari Tuhan, yang dilakukan oleh Yosafat, dia menyenangkan hati Tuhan. Nah, kembali kita baca di ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. 26-28 hal yang demikian sama dilakukan oleh bangsa Yehuda
dipimpin oleh Yosafat. Yang terakhir yang ingin saya bagikan, tadi pertama mencari Tuhan, yang kedua saudara yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia mengalami kemenangan. Yosafat bersama dengan bangsa Yehuda, mereka menyenangkan hati Tuhan lewat apa saudara? Lewat puji-pujian yang dinaikkan. Saudara belajar menyenangkan hati Tuhan, berbicara mengenai menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Imamat dan Bilangan, di sana saudara berbicara mengenai korban. Harus korbankan ini, itu adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Berulang-ulang dari Imamat Bilangan berbicara mengenai menyenangkan hati Tuhan, itu berbicara mengenai korban. Saudara siap berkorban? Tidak ada yang mau berkorban. Berat suaranya berbicara mengenai pengorbanan itu sakit, saudara. Berkorban itu uang kita 5.000, terus kita harus kasih persembahan semuanya, minus dong. Kita mau datang beribadah, kita berkira ibadah saya tidak dapat apa-apa. Uang grab saya bayar mungkin 15.000, bolak-balik 30.000, kolektor 3 kali. Semuanya 45.000, tinggal 5.000. Kalau kita punya 50.000, tinggal 5.000. Mau beli apa untuk 1 minggu itu? Berbicara mengenai menyenangkan hati Tuhan berarti saudara harus siap berkorban. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan, walaupun pelan, tapi saya tahu saudara mau mengalami mujizat Tuhan. Saudara mau berkorban, mulai ada suara tadi tidak ada, mulai berpikir. Saudara berbicara sekali lagi, berbicara mengenai menyenangkan hati Tuhan, berarti kita harus belajar berkorban. Berkorban itu sakit. Saudara belajar tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Seringkali ketika kita meminta pertolongan sama Tuhan, kita mulai mengumbar janji sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tolong saya seperti tadi Ibu Keisha, ketika dia menyampaikan firman tadi, Tuhan sama dengan yang saya mau sampaikan. Saudara, ketika kita meminta pertolongan, kita itu seringkali bermulut manis di depan Tuhan, menyogok Tuhan. Kita musuh yang tadinya tidak pernah beribadah, ketika meminta pertolongan dari Tuhan, tiba-tiba langsung datang ibadah. Yang dulunya tidak pernah puasa, tiba-tiba puasa. Tuhan, saudara, Tuhan itu tidak butuh sokokan dari kita. Tuhan tahu mana yang bermulut manis, mana yang tulus berkorban. Tanpa kita minta, Tuhan bilang, saya akan kasih kamu ketika kamu sungguh-sungguh menyenangkan hatiku. Kita tidak perlu sekali lagi, kita tidak perlu saudara berpura-pura di depan Tuhan, berpura-pura baik, apalagi sampai bermasa Tuhan, kalau Tuhan tolong saya akan giat melayani Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya akan rajin kasih persepuluhan. Saudara, tanpa saudara bilang seperti itu, Tuhan bisa lihat hati saudara. Belajar menyenangkan hati saudara. Kalau Yosafat dan rakyatnya memuji Tuhan, itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Tadi pujian, ada kuasa dalam pujian, dan benar-benar saudara, dalam puji-pujian ini ada kemenangan. Karena puji-pujian ini menjadi sebuah persembahan